Saya tidak mengatakan yang sekarang lebih benar ya, tapi yang Heeh. saya katakan sekarang ini lebih terbuka untuk mendekati kebenaran dibandingkan dengan orang-orang zaman dulu. Jadi bukan artinya yang sekarang Berarti lebih tidak benar. menjadi otoritas ya ketika pandangan-pandangan orang terdahulu, misal nih doktrin Trinitas misal yang muncul di Konsili Nikea oleh Athanasius. Nah, menurut Pak Pendeta Kusnadi bisa bisa jadi nggak Athanasius ini salah dalam memahami Trinitas gitu? Itu salah satu contoh deh. Ya tentu saja bisa salah, karena mereka bukan rasul kok. Nah, Suatu pemahaman tuh harus begitu. Makanya mhm. kalau berdialog dengan mereka, kadang-kadang mereka itu punya buku panduannya. Misalnya kalau Advent itu salah satu Katolik kan yang, juga Pak. Katolik kan mereka punya tradisi suci sama magisterium. ya, ya, makanya kan Katolik sama Advent salah satunya gitu ya. Mhm. Saya melihat ada buku petunjuk, bahkan Katolik ada nomornya malah. Misalnya pengajaran dari Katolik nomor sekian. Nah, itu bicara tentang api penyucian gitu. Nanti ada lagi tentang apa gitu. Indulgensi misalnya. Jadi artinya orang-orang yang mendalami Katolik itu menjadi tidak kreatif gitu, menggali hal-hal yang baru udah nggak bisa. Mereka sudah terkotak-kotak sehingga pemahamannya seperti ini, terima atau enggak nggak mau tahu gitu. Ya alasannya gitu bahwa mereka lebih tahu gitu. Yang disebut bapak-bapak gereja itu lebih tahu daripada kita. Nah, padahal kalau menurut saya sih Oke. nggak selalu demikian ya. Misalnya contoh gini ya, pada zaman dulu itu tidak tahu ada teknologi internet seperti sekarang ini. Jadi soal bagaimana membandingkan satu teks dengan teks lain itu sangat sulit di zaman itu. Jadi tentu saja pemahaman mereka lebih sempit daripada kita. Meskipun Oh, kita justru sekarang, kebalikan ya. Kalau menurut Pak Kusnadi, justru mereka yang di awal mula-mula yang bahkan munculnya ajaran itu justru lebih sempit pemahamannya ketimbang orang-orang di zaman sekarang begini. Kurang lebih begitu ya. yang saya bilang adalah non-rasul ya. Kalau rasul saya percaya 100%, tapi yang non-rasul itu kan adalah Oh, orang-orang yang bapak-bapak gereja maksudnya menafsirkan. ya? Ya, salah satunya adalah Bapak Gereja. Bukan berarti saya tidak menghormati, tetapi saya mempelajari juga, tetapi semua dikembalikan kepada Bible, karena Bible itu adalah sumber primer. Kan mereka juga dasarnya dari sumber primer ini. Nah, terus kenapa kita tidak bisa memahami atau mempelajari sumber primer ini? Jadi dari situlah kita bisa menilai mana yang benar atau mendekati benar atau malah justru menjauh dari kebenaran. Makanya saya katakan dengan zaman sekarang ini pemahaman kita lebih luas. Kemudian dengan adanya teknologi-teknologi baru itu juga menjadi lebih luas lagi pemahaman. Misalnya contoh ya di dalam Alkitab misalnya bahwa semua orang akan melihat pada saat yang sama gitu. Di zaman itu nggak akan ada terpikirkan bagaimana mungkin orang melihat sebuah peristiwa di bumi ini pada detik yang sama. Tetapi sekarang dengan adanya teknologi internet itu bukan perkara yang sulit gitu ya. Pada detik yang sama kita bisa melihat apa yang terjadi di Ka'bah misalnya karena ada di YouTube yang menampilkan secara live gitu. Nah, di zaman itu dengan di zaman sekarang kan beda. Kalau mereka menafsirkannya berdasarkan ketidaktahuan di dalam pengetahuan karena belum ada pada saat itu. Tetapi kita memahaminya lebih kaya lagi. Nah, itu yang saya kira perlu dipertimbangkan juga gitu. Oh, Itu jadi misalnya. kalau menurut pandangan Pak Pendeta Kusnadi ini orang-orang yang bukan rasul ya, non rasul ya, tapi boleh dikatakan kayak bapak-bapak gereja gitu. Justru seharusnya apa yang mereka pahami itu lebih sempit dibandingkan orang-orang yang muncul di belakang hari seperti
Anda, teman-teman Kristen yang lain. Mungkin begitu kira-kira ya maksudnya ya? Ya, saya kira demikian. Dan sekarang kan kepala kepala yang berpikir itu lebih banyak. Kalau dulu mungkin orang-orang awam nggak berani ngomong. Yang berani ngomong adalah orang-orang terkenal saja. Tapi kalau zaman sekarang, siapapun mungkin yang nggak sekolah juga bisa masuk Zoom, tiba-tiba nyeletuk, oh begini-begini. Bisa jadi itu merupakan suatu ide baru yang nggak pernah kita pikirkan selama ini, gitu. Jadi itu bisa merupakan sesuatu yang lebih kaya karena yang berpikir bukan 100 orang, tetapi mungkin jutaan orang. Nah, karena jutaan orang yang berpikir, akhirnya akan mengarah kepada satu titik pemahaman yang kelihatannya ini yang lebih benar, gitu. Ya itu menurut saya ya. Oke. Kalau kami justru menghindari menambah-nambahi, meluaskan sesuatu yang konteksnya ini, saya gini ya, Allah kasih ayat pada Rasulullah SAW. Dan ayat itu yang berhak menafsir dan yang memberikan, yang mengajari, sama kayak gini. Gurunya adalah Nabi Muhammad, buku panduannya tuh datang tuh Al-Quran, tuh panduannya Al-Quran. Lalu Rasulullah lah yang mengajarkan apa yang dimaksud oleh Allah tentang ayat itu. Nah, pengajaran Rasulullah ini itu turun-temurun dijabarkan, dipahami oleh sahabat yang juga diajarkan dari generasi ke generasi dalam bentuk hadis. Nah, artinya memang bahkan kami terlarang untuk menafsir secara sembarangan karena begini. Pertama, bahasa yang muncul dalam Al-Qur'an bukan bahasa sekarang. Bahaya kalau kita mencoba untuk meraba-raba bahasa zaman dahulu itu ribuan tahun lalu dengan menggunakan bahasa sekarang. Karena bahasa Indonesia sendiri bahasa yang banyak menyerap bahasa-bahasa asing, Pak. Contoh yang berbahaya kali itu kayak gini ya. Kata kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata. Sementara setelah diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi kumpulan kata. Kalau dipaksakan memahami Al-Qur'an bagaimana orang Indonesia memandang, wah bahaya. Semua bisa jadi terselewengkan maknanya gitu. Mungkin itu ya maksud saya. Artinya justru kami terlarang untuk bukan mengembangkan penafsiran ya. Ada ulama kontemporer memang. Tetapi ketika ada yang mencoba membantah pemahaman orang yang terlebih dahulu hidup bersama Rasulullah dan dia muncul di belakang hari lalu dia bantah pandangan orang itu. Nah, itu yang tidak terjadi di dalam Islam gitu. Bahkan Ya, itu yang disebut dengan sanad keguruan atau sanad keilmuan itu Pak Kusnadi. Ya kita ya, memang berbeda ya, berbeda cara pandang kita di sini gitu. ya itu sama dengan Katolik sama Advent ya. Karena kalau menurut pendapat saya yang namanya bahasa tetap aja bisa dipelajari. Karena bahasa itu bukan diciptakan untuk sebuah agama, tetapi bahasa itu kan sebenarnya hanya untuk membuat kita mengerti apa yang disampaikan. Yes. Dan satu hal yang penting adalah, misalnya gini lah, kalau di Bible ya saya ambil contoh, kita taruhlah kita tidak melihat bagaimana kultur pada saat itu. Terus kemudian kita menafsirkan. Itu pasti akan tabrakan dengan ayat lain. Nah, kalau ayat itu ditabrak, apalagi banyak sekali ayat ditabrak, seharusnya ya, kita mundur dari penafsiran itu. Berarti itu salah, pemahamannya salah. Oh Eh, berarti menurut Pak Pendeta Kusnadi ini pemahaman orang-orang terdahulu itu bisa salah dan lebih benar pemahaman orang-orang sekarang begitu. saya tidak mengatakan yang sekarang lebih benar ya, tapi yang Heeh. saya katakan sekarang ini lebih terbuka untuk mendekati kebenaran dibandingkan dengan orang-orang zaman dulu. Jadi bukan artinya yang sekarang Berarti lebih tidak benar. menjadi otoritas ya ketika pandangan-pandangan orang terdahulu, misal nih doktrin Trinitas misal yang muncul di Konsili Nikea oleh Athanasius. Nah, menurut Pak Pendeta Kusnadi bisa bisa jadi nggak Athanasius ini salah dalam memahami Trinitas gitu? Itu salah satu contoh deh. Ya tentu saja bisa salah, karena mereka bukan rasul kok. Kalau mereka rasul, itu saya yakin nggak akan salah. Karena apa yang ada di dalam Kristen, rasul itu adalah mereka yang benar-benar diurapi oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus ada di dalamnya yang memimpin mereka untuk mencapai kebenaran itu. Bukan tasku, tapi tasku dapur. Lanjut Pak Pendeta, anak saya barusan itu ngajak Ya, ngobrol. jadi kembali bahwa kita kalau dari sudut pemahaman Kristen ya, tapi belum tentu sama juga karena saya lihat teman-teman Kristen juga ada yang beda. Kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Rasul dan juga Nabi itu tidak akan salah. Tetapi sesudah itu
Mereka yang ngaku-ngaku siapalah, bapak gereja ke atau apa gitu. Ya itu bisa salah, karena apa bedanya mereka dengan kita? Justru pada zaman itu mereka tuh ada keterbatasan juga. Terus kemudian semakin tahun, tentu saja ya sebuah pemahaman itu akan lebih tajam. Karena bagaimanapun yang salah akan rontok dengan sendirinya. Kalau kita lihatlah sebuah peristiwa di negara kita dari tahun ke tahun, semakin tahun akan mendekati kebenaran. Misalnya zaman dulu ya, pernah dikatakan G30S itu ceritanya begini gitu ya. Tapi ternyata setelah sekian lama ada saksi mata yang berbicara, yang masih hidup ya. Kemudian di-counter lagi dengan yang lain. Akhirnya kita mendapatkan sebuah kebenaran bahwa peristiwa G30S itu yang sebenarnya itu begini loh, gitu, bukan begitu. Jadi makin tahun tentu saja kisah itu akan semakin mendekati kebenaran, bukan menjauhi kebenaran, gitu. Nah, setelah saksi mata itu mati semua, nah terus siapa yang akan bisa mengcounter kalau peristiwa itu demikian? Jadi biasanya kalau saksi mata udah mati semua, keluarganya sudah mati semua, biasanya itu sudah mendekati fix kebenaran. Tinggal mengolahnya gitu ya. Jadi kayak sekarang gini lah, kita lihat banyak peristiwa tentang kemerdekaan Indonesia saat penjajahan Jepang di Asia ini. Itu masih sekarang ini masih banyak diperbincangkan siapa yang salah sih? Jepang, China, atau siapa gitu saat penjajahan sehingga terjadi penyiksaan, pemerkosaan di mana-mana. Karena saksi matanya sekarang masih ada yang hidup, itu belum belum matang kisah itu. Tapi setelah lewat sekian tahun, itu akan lebih matang. Nah, kalau fakta sejarah aja belum matang, bagaimana kita membahasnya gitu? Nah, setelah fakta itu matang, barulah kita bisa membahas satu dengan yang lain. Jadi, demikian juga di dalam sejarah agama juga begitu. Apa yang sudah terjadi dahulu, ya tentu tidak bisa dirubah lagi kan, karena sudah terjadi gitu. Ya paling kita akan banyak meneliti manuskrip-manuskrip yang ditinggalkan, tentu saja dengan logika yang satu dengan yang lain. Ya contoh paling gampang di dalam Kristen kan ada dua sumber tentang Alkitab, yaitu yang disebut Textus Receptus dan critical text. Nah ini kan diperbincangkan banyak orang. Kalau critical text memandangnya ada ayat-ayat sisipan gitu ya. Tetapi kalau dari Textus Receptus pandangannya beda. Bukan disisipkan, tetapi banyak yang dihilangkan, kan beda kan? Itu jadi pijakannya akan menentukan. Tunggu, Pak Pendeta Kusnadi. Saya masalah Textus Receptus yang ini saya baca literatur nih. Bahwa ada dua pengedit Bible. Yang pertama Erasmus sama satu lagi tuh yang Westcott atau Hort apa gitu ya. Di mana menghasilkan dua Textus Receptus dengan critical text. Nah, critical text justru menghapus beberapa ayat-ayat yang dianggap tidak ada dalam manuskrip tertua. Kaitannya tuh dengan Textus Receptus itu bahkan mempertahankan, makanya di KJV itu dipertahankan gitu. Nah, kalau menurut Anda mana yang benar di antara dua kubu ini gitu, critical text atau Textus Receptus gitu? Kalau dari sudut umur, Textus Receptus itu katanya lebih muda, sedangkan yang critical text lebih tua, karena ditemukan ada manuskrip yang terbuat dari kulit binatang perkamen di Biara Saint Catherine di Sinai. Dia umurnya lebih tua. Dan Jadi kalau Pak Pendeta Kusnadi sendiri itu lebih bersandarnya kemana? Textus Receptus atau critical text? kalau saya ke Textus Receptus, Oh, jadi walaupun Textus Receptus ini lebih muda umurnya, Anda lebih berpegang di situ gitu ya? ya karena alasannya yang disebut lebih tua itu karena dia terbuat dari kulit binatang. Sedangkan Textus Receptus tidak terbuat dari kulit binatang, tapi dari kertas-kertas papirus. Jelas dia umurnya lebih tua, lebih muda karena udah cepat rusak. Jadi meskipun dia umurnya lebih tua, bukan berarti itu yang benar karena kebetulan aja dia terbuat dari kulit binatang. Karena yang menulis itu adalah orang kaya. Di zaman itu ya, yang namanya Ini, kulit binatang kalau Bible ini ditulis itu mungkin harganya 3 miliar. Jadi
eh, gimana ya, orang-orang kebanyakan nggak mungkin membuat Alkitab dengan nilai yang 3 miliar itu.